Pernahkah Anda merasa bahwa dunia ini semakin suram? Bahwa masa depan tampak begitu gelap dan penuh ketidakpastian, hingga membuat Anda merasa tak berdaya? Jika ya, maka Anda mungkin sudah mengenal sosok Do Omar. Seperti banyak orang lainnya, Anda mungkin pernah merasakan getaran keputusasaan yang kian merayap di kehidupan sehari-hari. Tapi, apa sebenarnya yang memicu fenomena ini? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa menghadapi dan mengatasinya? Fenomena Do Omar muncul sebagai istilah populer di internet yang menggambarkan individu-individu yang merasa putus asa dengan kondisi dunia saat ini. Mereka seringkali adalah generasi muda yang merasa terbebani oleh berbagai masalah global seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan banyak lagi. Meskipun istilah ini mungkin terdengar baru, rasa putus asa yang dirasakannya bukanlah hal yang baru. Kisah ini bukan hanya tentang memahami siapa sebenarnya seorang Do Omar, tetapi juga tentang bagaimana kita, sebagai individu dan masyarakat, dapat menghadapi perasaan keputusasaan ini dan menemukan harapan di tengah kegelapan. Mengapa mereka menjadi Do Omar? Untuk memahami siapa itu Do Omar, kita harus melihat lebih dekat pada berbagai faktor yang mempengaruhi pandangan mereka tentang dunia. Banyak di antara mereka adalah anak muda yang tumbuh di era digital, di mana informasi mengenai krisis global dapat diakses dengan mudah dan cepat. Berita-berita tentang bencana alam, konflik politik, dan berbagai masalah lainnya membombardir mereka setiap hari, menciptakan rasa cemas yang mendalam. Salah satu contoh nyata adalah kisah Andi, seorang pemuda berusia 25 tahun yang baru saja lulus kuliah. Setelah berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan gelar, Andi merasa dunia di luar kampus tidak seperti yang diharapkannya. Lapangan pekerjaan yang sempit, isu perubahan iklim yang semakin buruk, dan ketidakpastian politik membuatnya merasa masa depan tidak menjanjikan apa-apa. Rasa frustasi dan keputusasaan Andi adalah gambaran yang mewakili banyak Do Omar lainnya. Pengaruh media sosial. Media sosial memainkan peran penting dalam memperkuat perasaan keputusasaan ini. Di satu sisi, platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan orang untuk terhubung dan berbagi informasi. Namun di sisi lain, mereka juga menjadi sumber kecemasan yang terus-menerus. Berita buruk menyebar lebih cepat daripada berita baik, dan algoritma media sosial seringkali memprioritaskan konten yang menimbulkan reaksi emosional yang kuat. Contoh lain adalah Rina, seorang remaja yang menghabiskan sebagian besar waktunya di media sosial. Setiap hari, dia melihat berita tentang kebakaran hutan, kelaparan, dan ketidakadilan sosial yang menghantam berbagai belahan dunia. Meskipun Rina merasa peduli terhadap isu-isu tersebut, dia juga merasa tidak berdaya untuk melakukan sesuatu yang berarti. Akibatnya, dia menjadi semakin pesimis tentang masa depan dan merasa kehilangan harapan. Dampak keputusasaan terhadap kesehatan mental. Rasa putus asa yang dirasakan para Do Omar ini memiliki dampak nyata terhadap kesehatan mental mereka. Depresi, kecemasan, dan stres adalah masalah umum yang dihadapi oleh banyak dari mereka. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi mereka tetapi juga berdampak pada kemampuan mereka untuk berfungsi di lingkungan sosial dan profesional. Ilustrasi dari kehidupan Budi, seorang profesional muda, menunjukkan betapa parahnya dampak ini. Budi bekerja di sebuah perusahaan teknologi dan seringkali merasa tertekan oleh tuntutan pekerjaan yang tinggi. Ditambah lagi dengan kekhawatiran tentang masa depan dunia, Budi sering mengalami serangan panik dan kesulitan tidur. Perlahan-lahan, produktivitasnya menurun dan dia mulai menarik diri dari interaksi sosial. Mencari harapan di tengah keputusasaan. Namun, kisah para Do Omar tidak harus berakhir dengan keputusasaan. Ada banyak cara untuk menemukan harapan dan menghadapi tantangan zaman ini. Langkah pertama adalah mengakui perasaan tersebut dan mencari dukungan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental dapat membantu meredakan beban yang dirasakan. Selanjutnya, penting untuk fokus pada tindakan nyata, sekecil apapun itu. Mengambil langkah-langkah kecil untuk berkontribusi pada perubahan positif dapat memberikan rasa kendali dan tujuan. Misalnya, Andi yang sebelumnya merasa putus asa tentang perubahan iklim, memutuskan untuk bergabung dengan kelompok lingkungan lokal. Dia mulai terlibat dalam proyek-proyek seperti penanaman pohon dan kampanye pengurangan plastik, yang memberinya rasa pencapaian dan harapan baru. Komunitas dan solidaritas. Komunitas dan solidaritas memainkan peran penting dalam menghadapi keputusasaan. Terhubung dengan orang-orang yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama dapat memberikan dukungan emosional dan motivasi. Rina, yang merasa terisolasi oleh berita-berita buruk di media sosial, menemukan komunitas online yang berfokus pada aksi positif dan perubahan sosial. Melalui komunitas ini, dia bertemu dengan orang-orang yang juga peduli dan siap bekerja bersama untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Pendidikan dan kesadaran.
Meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang isu-isu global juga merupakan kunci untuk mengatasi rasa putus asa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah tersebut, kita dapat menemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Budi, yang merasa tertekan oleh pekerjaannya dan kekhawatiran tentang masa depan, memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di bidang keberlanjutan. Pengetahuan baru yang didapatkannya tidak hanya memberinya keterampilan baru tetapi juga pandangan yang lebih optimis tentang kemungkinan-kemungkinan masa depan. Mengambil tindakan dan menginspirasi perubahan. Akhirnya, mengambil tindakan dan menginspirasi perubahan adalah cara terbaik untuk melawan keputusasaan. Banyak tokoh inspiratif yang pernah merasakan keputusasaan, namun mereka bangkit dan mengambil langkah-langkah untuk membuat perbedaan. Greta Thunberg, misalnya, adalah seorang aktivis muda yang memulai gerakan Fridays for Future untuk menuntut tindakan nyata terhadap perubahan iklim. Keberaniannya menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk ikut bergerak. Menghadapi zaman yang penuh keputusasaan memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan memahami akar perasaan tersebut, mencari dukungan, mengambil tindakan nyata, dan membangun komunitas yang kuat, kita dapat menemukan harapan dan tujuan di tengah kegelapan. Kisah Andi, Rina, dan Budi menunjukkan bahwa meskipun dunia ini penuh dengan tantangan, selalu ada jalan untuk menemukan cahaya dan membuat perbedaan. Mari kita bersama-sama menghadapi keputusasaan ini dan bekerja untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan semangat dan tekad, kita dapat mengubah dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua. Jangan biarkan rasa putus asa menghalangi kita dari mencapai potensi penuh kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju perubahan positif adalah langkah menuju harapan dan kebahagiaan.